Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang media percetakan yang terdiri dari atas saya sendiri, yaitu Muhammad Ramdhani Wijaya, yang kedua Wulan Fatihatul Nurika, yang ketiga Ahmad Haidar El Faros, yang keempat Tri Wismaningsih, yang kelima Lisa Nurmalasari, yang keenam Alfiatur Rohmaniyah, yang ketujuh Ahmad Naharudin Nugroho, dan yang ke-8 adalah Aura Nilarati Sumirat. Pengertian dari media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan, bisa melalui printing atau offset. Media bahan cetak menyajikan proses atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Kemudian media cetak sendiri merupakan suatu dokumen atas segala hal yang dianggap oleh sang jurnalis ditangkap dan diubah menjadi foto atau bahan lain-lain. Kemudian unsur utama dari bahan cetak yaitu teks atau tulisan, kemudian gambar visualisasi, atau bahkan keduanya. Karakteristik media cetak. Yang pertama, apabila berbentuk teks, maka tersusun secara linear atau satu garis. Yang kedua, menampilkan komunikasi satu arah atau reseptif. Yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Yang keempat, pengembangannya sangat tergantung pada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. Yang kelima, informasi dapat diorganisasi dan didata ulang oleh pemakai. Dan yang terakhir, berorientasi atau berpusat pada siswa, yaitu pendekatan belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa itu sendiri. Sejarah perkembangan media cetak. Pada awalnya media cetak itu ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Masa kejayaannya pada tahun 1890 sampai 1920. Awalnya sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Johann Amos tercatat sebagai seorang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah pada tahun 1657. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictures, atau biasa kita sebut dengan dunia tergambar. Dari sinilah para pendidik dimulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui media indera, terutama indera pandang dan dengar. Saya akan menjelaskan tentang fungsi media cetak. Yang pertama yaitu sebagai media informasi, yang kedua yaitu sebagai media pendidikan yang mencerdaskan, yang ketiga meningkatkan intelektual kehidupan masyarakat, yang keempat media massa membantu kita dengan memberikan berbagai pilihan topik yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar pendidikan, yang kelima yaitu menyimpan informasi dan ilmu pengetahuan secara permanen agar tidak hilang dengan tampilan teks. Sekian saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis media cetak. Media cetak yang pertama adalah buku teks pembelajaran. Buku teks pembelajaran adalah buku yang disusun oleh para ahli atau pakar guna menunjang program pembelajaran yang telah digariskan oleh pemerintah. Media cetak yang kedua adalah modul. Modul merupakan buku pembelajaran yang disusun untuk mempermudah siswa dalam memahami materi baik secara mandiri ataupun dengan pengawasan guru. Modul biasanya berisi ringkasan materi dan beberapa latihan soal. Yang ketiga adalah
buku pembelajaran terprogram. Buku pembelajaran terprogram ini sama halnya dengan modul, tetapi materi atau topik yang disampaikan itu lebih kecil. Biasanya berisi tentang informasi, bahan ajar, pertanyaan, dan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Media cetak yang selanjutnya adalah LKS atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini biasanya berisi tentang informasi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu tugas. Biasanya LKS ini digunakan untuk eksperimen atau demonstrasi. Saya di sini juga membawakan contoh modul atau buku pengayaan kelas 6 semester 1, tematik tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Dalam modul ini berisi beberapa ringkasan materi dan beberapa contoh latihan soal yang sudah saya jelaskan di atas. Teks berbasis cetakan menurut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu A. Konsistensi, B. Format, C. Organisasi, D. Daya tarik, E. Ukuran huruf, F. Ruang, spasi, atau kosong. Selanjutnya, pemanfaatan media cetak dalam pendidikan pembelajaran. A. Pastikan bahwa semua modul dan media cetak lain seperti poster, lembar kerja, dan lainnya yang dibutuhkan untuk semua mata pelajaran telah dirancang dan diproduksi sesuai dengan prinsip pengembangan bahan belajar mandiri. B. Pastikan bahwa modul-modul yang dibutuhkan tersebut didistribusikan dengan baik ke seluruh tutor dan peserta didik sesuai dengan mata pelajaran yang diambilnya. C. Pastikan para tutor telah memahami semua modul sesuai dengan mata pelajaran dibinanya untuk memudahkan memberikan bantuan konsultasi kepada peserta didiknya. D. Beri kesimpulan kepada peserta didik untuk mengikuti keberhasilan belajarnya ujian secara fleksibel sesuai dengan kepastian belajarnya masing-masing. Pastikan peserta didik memperoleh umpan balik sesegera mungkin. Kemudian kelebihan dari media pembelajaran berbasis cetak. Yang pertama, dapat dibaca berulang-ulang oleh pembaca. Yang kedua, dapat dibaca oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, dapat dikumpulkan dan dijadikan clipping. Yang keempat, informasinya lebih jelas. Dan yang kelima, harganya terjangkau. Yang keenam, investigatif atau disertai dengan gambar-gambar yang sesuai kejadian perkara. Yang ketujuh, dapat memilih produk atau keluarannya. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang kesembilan, abstrak namun bersifat pengetahuan. Dan yang terakhir yang saya sebutkan yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman pembaca atau siswa. Selanjutnya, kekurangan media pembelajaran berbasis cetak. Yang pertama adalah penyampaian informasinya lebih lambat dari media lain. Yang kedua, foto dan gambar yang ada terbatas, tidak seperti di media lain. Yang ketiga, biaya produksinya mahal dan jumlah barangnya terbatas. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk membacakan semua informasi sampai selesai. Yang kelima, kurang bisa membantu daya ingat. Dan yang terakhir adalah apabila penyajiannya tidak menarik, cepat membosankan para pembaca.